karakter, main di mana itu pengaruh. Berarti mungkin untuk yang timnas sekarang ini tuh paling cocok saat ini Bang Jai, berarti bisa dibilang gitu lah Bang ya? Itu yang kita lihat, tapi kan tetap strategi taktik kan pelatih yang menentukan siapa kapten atau nggak kapten gitu. Kita kan cuma bisa, oh ini yang cocok, tapi kan bukan kita pelatihnya. Dan kita kan PSSI udah komit, tidak akan pernah intervensi. Gitu, ya terserah pelatih lah gitu. Yang penting kita siapin pemainnya, silakan dipakai gitu. Iya, kok abang duduknya tegak gitu? Boleh. Jepang itu imbang, apalagi main di Indonesia kan. Iya. Kami berharap kayak Mes gitu misalnya. Mes dan Eliano kan belum pernah mendapatkan apa ya, atmosfer. Enjoy the moment, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Jepang dan juga timnas Arab Saudi. Di mana dalam dua pertandingan ini di bulan November sudah kita tunggu-tunggu. Dan ini ada info A1 yang dikatakan oleh pengurus PSSI. Dan juga bagaimana nanti para pemain akan merasakan bagaimana gemuruh Stadion GBK yang akan menjamu timnas Jepang dan juga timnas Arab Saudi yang berlangsung pada tanggal 15 dan juga tanggal 19 November. Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat kita nanti-nantikan sebagai para pemain ke-12 supporter dari timnas Indonesia, baik itu La Grande dan juga Ultras Garuda. Mari kita satu padu, satu komando bersama Bapak Erick Thohir dalam membangun timnas Indonesia ini. Tentunya di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, kita berharap timnas Indonesia akan meraih poin yang kita harapkan paling minimal. Paling tidak kita menghasilkan 1 poin ketika menghadapi Jepang. Dan tentunya di pertandingan bersama Arab Saudi, kita bisa menghasilkan poin lagi. Dan sahabat-sahabat Garuda, seperti apa pernyataan tentang A1 dan juga bocoran-bocoran bagaimana line up yang bakal diturunkan oleh Coach Sintayong dalam menghadapi 2 pertandingan ini. Tentunya ini adalah sesuatu yang kita nanti-nantikan. Biar gak salah paham, mari kita simak bersama. Karakter, main di mana itu pengaruh. Berarti mungkin untuk yang timnas sekarang ini tuh paling cocok saat ini Bang Jai, berarti bisa dibilang gitu lah Bang ya? Itu yang kita lihat, tapi kan tetap strategi taktik kan pelatih yang menentukan siapa kapten atau nggak kapten gitu. Kita kan cuma bisa, oh ini yang cocok, tapi kan bukan kita pelatihnya. Dan kita kan PSSI udah komit, tidak akan pernah intervensi. Gitu, ya terserah pelatih lah gitu. Yang penting kita siapin pemainnya, silakan dipakai gitu. Oh, jadi abang lebih ngurusin semuanya ya, dari fasilitas, persiapan. Bukan saya sendiri lah, rame lah teman-teman. Saya cuma saya cuma WA aja lah. Bang Arya DKK. Bang Arya DKK. Enggak semua tim lah, Pak Marji gitu kan, manajer itu kan dia lapangan betul di tiap hari sana gitu. Kalau saya kan apa butuhnya gitu, cuma dibantu ini gitu aja. Oh, lebih susah ngurusin pemain apa ngurusin pengurusnya? Ini seru. Ini seru nih. Tapi enggak, sekarang sih kita nggak pernah ngurusin pengurus ya. Oh iya, kok abang duduknya tegak gitu? Boleh. Nggak mungkin nggak disiplin. Semuanya disiplin, karena ini kan mereka pemain profesional. Nggak mungkin banget untuk tidak disiplin. Itu udah nggak ada kamusnya mereka, wah kami ngedugem dulu ya gitu. Nggak mungkin. Mereka disiplin semua ya. Dan latihan pun mereka udah pribadi, udah latihan semua, udah nggak inilah gitu. Cuma kadang-kadang kita sih berharap betul imbang lawan Jepang itu imbang. Apalagi main di Indonesia kan. Kami berharap kayak Mes gitu misalnya. Mes dan Eliano kan belum pernah mendapatkan apa ya, atmosfer supporter yang hebatnya bukan main itu saya rasa akan membuat mereka lebih hebat untuk melawan dan bertandingnya paling hebat pasti. Tanggal 15 sama 19 kalau dari Pak Erick sendiri, terus dari PSSI, dari Coach Sin, dari Pak Sumarji, seoptimis apa buat laga lawan Jepang sama Arab Saudi? Kita bakal kalau lawan Jepang kan gini, kita itu tinggal main 6 kali. 2 kali di luar, 4 kali dalam. 3 harus menang. Harus menang 3, iya. Ya, 3 harus menang, lawan Jepang berharap 1 poin. Jadi artinya lawan Arab Saudi kita berharap menang juga. Sangat besar kita menang. Kalau nggak, susah ini berat. Dan kemarin Pak Erick udah kasih target ke Coach Sin. Masuk 4 besar. 4 besar? Iya. Berarti nomor 3, nomor 4, nomor 2. Kan tipis-tipis juga nomor ini ya. Poinnya sebenarnya emang perbedaan poin kita nggak terlalu jauh ya Bang soalnya. Tapi kalau kita kemarin menang ya. Pas lawan China ya. Waduh nomor 2 udah itu. Iya. Cina sama Bahrain. Faktor apa sih Bang kita
menurut abang sendiri Mungkin yang gimana? tadi Abang Arya bilang, keraguan itu loh. Iya. Tanggal 15 kita akan lawan Jepang, lalu 19 lawan Saudi Arabia. Udah semakin dekat. Persiapan kalau dari segi PSSI sendiri seperti apa Bang Arya? Saya rasa pemain kita kan udah lengkap ya. Dan mereka udah siap tarung gitu ya. Dan mereka sekarang di klubnya masing-masing. Ambil jam tanding yang cukup bagus juga. Mes juga kemarin katanya ciptain gol juga ya. Sehingga klubnya juga bisa menang gitu ya. Tiga poin mereka dapat. Jadi hampir semua sih pemain kita ya di klub masing-masing lagi tanding. Jadi tinggal dipanggil aja mereka datang untuk tanding. Jadi persiapan khusus sih nggak ada ya. Nggak ada persiapan khusus, yang ada cuma kita siapin non teknisnya aja lah. Keberangkatan dan sebagainya supaya nyaman dan sebagainya, supaya mereka nanti sampai di sini kita sebagai tuan rumah mereka bisa enak gitu. Iya. Ini kan yang datang Arab dan juga Jepang, tapi sebelum kita menyambut mereka, huru-hara di dalam PSSI sendiri gimana sih Bang? Setelah kemarin kita kan juga harus takluk ya dari China, terus juga kita imbang lawan Bahrain dan sedikit ada drama. Drama nggak ada drama lah. Oh nggak ada. Nggak ada. Jadi 90 tambah 6 menurut Abang 99 hasilnya? Kadang-kadang di sepak bola hal-hal seperti itu terjadi. Jadi kita harus siap juga. Kita di samping juga kecewa dengan kepemimpinan wasit, tapi kita evaluasi juga. Harusnya kita, bukan harusnya sih, dalam kondisi apapun anak-anak harusnya tetap tarung untuk siap, nggak lengah gitu. Jadi sisi satu kita evaluasi memang wasitnya seperti itu, sisi lain tapi kita evaluasi kita juga. Ini harusnya ke depan pemain-pemain juga pelatih semuanya nggak boleh lengah. Mau ditambah berapapun menitnya gitu, harus siap. Iya. Berarti secara mental juga nggak boleh down ya Bang ya? Secara mental Nggak juga boleh. harus siap terus. Iya, dan nggak boleh lengah, artinya tetap harus tarung kemarin tuh untuk Oh iya ya. yang itu yang kadang-kadang saya bilang kita agak nakal dikit dong gitu ya, bukan guling-guling sih. Dark art gitu, dark art. Ya. Kayak Arsenal. Ya paling tidak ada bola dibawa-bawa dulu, jangan langsung Dikit-dikit tendang dulu, gitu gitu. ya. Ya gitu. Gimana semuanya anak baik-baik ya? Anak baik-baik. Iya, anak baik-baik Anak kita tuh semua. memang gimana ya? Mereka lugu, polos gitu ya. Jadi akhirnya tapi kalau kita lihat secara ini gimana Bang? Karena kan udah sebentar lagi nih ya lawan Iya. Jepang yang kita semua tahu lah ya itu lawan yang Wow. berat banget Iya. untuk kita. Gimana kesiapan kita dan apa yang dirasa untuk starting line up nih? Apakah Coach Sin kira-kira bakalan pakai formasi yang kemarin atau ada perombakan lagi kalau menurut Bang Arya? Saya rasa kalau lawan Jepang mungkin Coach Sin pasti lebih lihat mana yang paling berkualitas mungkin ya. Kemarin mungkin ya dia merasa ada kemungkinan besarnya menang, Ya. sehingga mungkin mencoba pemain-pemain yang ada gitu yang belum pernah main atau apapun namanya. Tapi kalau kali ini saya rasa dia nggak akan main-main lagi deh. Nggak mungkin main-main gitu. Oh iya, nggak mau merotasi lagi Iya, gitu ya. ya trialnya mungkin lebih inilah. Udah firm lagi. Udah gitu. firm lah ya, mana yang terbaik itu yang dimainkan. Harus begitu. Iya, mungkin juga kemarin kan karena ada faktor capek juga kan, lagi Tom Hay kan pas di China tuh juga mungkin level fitnessnya nggak sebaik di laga sebelumnya, emang kan dia nggak pernah main full time juga Iya. kan Bang. Nah, tapi ada bocoran nggak sih Bang di tanggal 15 sama 19 line up-nya seperti apa? Ada dong. Boleh dicurhatin? Coba kita buka siapa nama-namanya oke. Coba dibuka coba. Siapa? Oke, Coba. editor. Nanti kita bisa perkirakan nih. Ada di sini. Yang kita ngomongin tuh tepat nggak gitu? Coba. Depan siapa kira-kira? Rafael pasti masuk kan? Strike. Ya oke, kan? Rafael. Kiri kanan siapa? Mungkin Yang belakang ada- kanan siapa? Kalau kamu yang terbaik siapa kira-kira? Iya, jangan gitu dong. Ya, Apa iya, sih? iya dong, kan gitu. Biar kita clear nih. Mata nanti setelah ini kita ternyata waktu di line up, wah, 100% bener gitu loh. Ini ketahuan nih, Abang nyuruh kita soalnya mungkin line up yang kemarin nggak sesuai harapan. Dia kan mau ngajak kita line up terbaik gitu loh. Oke. Versi kamu gitu. Kan kalau kamu kan, kata orang nih yang inilah, sebagai orang yang suka bawa sepak bola, ngerti banget kira-kira mana yang keren. Abang, ini podcast kasih paham Cat, bukan bebas ya. Tolong Bang. Ini Kartika dan Oh, Noella. nggak boleh bolak balik ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh, Nggak Pak. boleh ya? Itu dia jadi Pak Ketum itu, kita nggak boleh janji, kasih kepastian. Ih, khas laki-laki tuh mah. Oh, gitu ya? Bukan di PSSI tuh. Lo kan biasanya kalau nar mungkin kan, maksudnya, Iya. ya kan? Di sini siapa? Benar. Terus mau siapa? Abang mau siapa? Kira-kira Hafner udah sembuh belum nih Bang nanti? Hapner sembuh, mudah-mudahan sembuh. Hapner sembuh, tapi kan
ada Verdong gitu ya, ada Mes, Iya. mungkin di gelandang juga nanti ada Ivar. Tom Hai depan, Ivar gitu ya. Tom Hai juga mainnya Selatan babak juga pasti pertama. Iya, starting Iya, line up ya. Iya, langsung. Eliano masuk Reinders starting. gimana Bang? Masuk nggak nih starting Eliano. line up? Iya. Sebenarnya sih tentu Main. saya Ya, karena kan pengennya Bang Arya. kan Iya. coach Sintayong yang nentuin bukan kita. Kita nggak boleh intervensi. oke. Kan harapan boleh. Oh iya. Harapan kan kita tahu kualitasnya begini, pengennya ini gitu kan. Berarti kemarin udah langsung in banget tuh ya Eliano menurut Abang waktu main lawan Bahrain. Sebenarnya dia kan tidak di posisi dia yang Iya sebenarnya. betul. Dicoba ya dia coba aja. Iya. Kan dia main ya coba sih dia akan trial coba di situ gitu. Eliano main, Justin main. Kalau main sini ya. Baru habis Mes. itu Mes main. Main juga. Baru si Jai Bang main. Jai. Bang Jai main. Berarti Asnawi nggak jadi main ya? Kok gitu, Bun? Kan nanya, kan kita lagi podcast. Asnawi. Oh, gitu. Asnawi. Loh, kalau berkualitas kan ini tarungnya berat nih dia. Iya betul. Bang. Berat dia untuk masuk line up. Iya. Tapi harus main juga. Coba main ke babak kedua kali. Kalau line up kan tetap haknya Iya. Coach pelatih ini ya. kan. Iya. Kita kan cuma punya harapan. PSSI itu jadi pemain. Oke. Nih pemain kami, ini pemain-pemain yang berkualitas. Oke nggak? Oke. Silakan pilih coach yang mana mau diambil silakan. Gitu. Mana dimainkan. Dan nggak ada ini loh. Nggak ada bahwa kami misalnya bilang bahwa oh harus ada yang pemain liga yang main ya nggak ada. Oh. Oke. Ya udah yang Jadi, harus ada di Pokok- lapangan yang menurut ada Bang. yang terbaik mana itu yang diboleh dimainkan. Jadi nggak usah jangan khawatir. Oh ini diaspora ini nggak ada itu semua. Ketika dia udah warga negara Indonesia, Ah. Sebagai timnas Indonesia pokoknya udah ya. selesai dong. Nggak ada lagi urusan-urusan seperti itu. Jangan lagi terjebak. Wah ini harus kita mainkan supaya ada inilah kestabilan. Nggak ada. Iya. Karena kita pengennya menang. Iya betul. Cara targetnya memang. Jadi kalau menurut PSSI sendiri, apa Bang nanti yang akan jadi kunci sukses saat kita melawan lawan-lawan yang cukup berat ini? Kita melawan badai tsunami dari Jepang dan Arab Saudi, gimana nih? Kunci suksesnya apa yang harus kita lakukan sebagai timnas? Apalagi di Coach kandang. Sin nggak boleh ragu. Gak boleh ragu. Nggak boleh ragu Emang untuk... kemarin ada keraguan Bang? Aduh kamu, aduh. Iya. Saya nggak ngomong tentang Coach Sin tuh ragu. Cuma Oke. dia mungkin karena melihat bahwa lawan Cina nih bisa menang kita gitu. Jadi kan pasti mungkin men-trial yang pemain yang lain gitu. Tapi kalau ini mungkin berbeda. Waktu lawan Bahrain saya rasa itu formasi yang cukup oke. Iya. Iya. Betul. Betul kan? Iya, sama. Nah, mungkin itu yang bisa dimainkan waktu Jepang gitu. Kombinasi-kombinasi itu gitu. Emang nggak ada tambahan pemain lagi kan? Ini Abang bilang sendiri 150 pemain masih dibutuhin. Terus kemarin mau ada Kevin Dix juga ke sini. Kan udah tapi ada lawan Jepang, pose salaman. Salaman ya? Iya. Nah, Salaman pasti masuk. kembali lagi kan gini ya. Tapi kemarin tuh kan saya ngomong di depan wartawan. Saya bilang bahwa ini kan ada pemerintahan baru kan masih menterinya kan dulu satu misalnya, sekarang jadi tiga. Ya kan yang ngurusin ini loh, Menteri Hukum, baru Menteri Imigrasi gitu ya. Dulu kan satu gitu. Jadi kan kita harus mengkombinasikannya lagi gitu. Iya. Oke. Tapi kemarin setelah saya ngomong gitu, supporternya malah tolong jangan dipercepat dong, dipercepat. Jadi Itu udah paling cepat kan? enggak, maksudnya jangan nyalahin pemerintah ini. Kita Iya, memang betul. situasi kan Karena peralihan juga transisi. kali ya Bang, Iya, peralihan baru pemerintahan. DPR juga kan masih baru nih. Iya. Komisi-komisinya masih baru terbentuk. Jadi kita harus sesuaikan dengan yang ada. Jadi hitungan kami sih bulan Maret baru bisa main Kevin Dix. Oh, pasti berarti udah Maret tuh. Di Iya. Maret tuh Pokoknya ya. semua Ini udah yang info bilang, A1 kalau dari Bang Arya soalnya nih. Iya. Senang deh keluarnya di sini tuh informasi barusan. Harus udah intens banget nih Bang buat menuju ke Piala Dunia. Emang evaluasinya selain itu apa aja tuh Bang? Kan biasanya kalau Pak Erik itu ya, dia akan evaluasi kita dulu. Misalnya non teknis, fasilitasnya apa, mana yang kurang, hotelnya kah, pesawatnya kah, ininya semua, support sistemnya terhadap timnas itu ada yang kurang nggak? Oke. Kalau nggak ada, berarti kami tinggal memperbaiki, bukan perbaiki, makin memperbaiki supaya semakin bagus gitu ya. Tapi kemarin sih sepertinya keluhan dari yang lain-lain nggak ada. Malah ketika Coach Sin itu minta kita 2 pemain supaya masuk kemarin, yang biasanya sumpahnya kan di Indonesia. Ini enggak, baru kali inilah sepanjang sejarah sumpahnya ada di luar negeri.
Nah, artinya itu upaya yang kami lakukan supaya kebutuhan dari coach ini itu bisa terpenuhi. Nah, itu pun udah kita penuhi kemarin udah di luar semua lah. Bahwa bayangin di luar dari pekerjaan normal udah kita lakukan itu. Nah, jadi sebenarnya kemarin sih dari pelatih dari mana semua itu sama kita aku jadi hati-hati loh ngomong. Abang kenapa jadi tertekan banget, Bang? Disamber gue takut. Gue takut disamber loh. Gue serius ini. Abang kayak Yang pasti sih. Ya, jadi kemarin dari segi support kita sih oke. Kemudian Pak Erik juga kan udah ketemu sama coach kan, dia cerita kan, beliau cerita minta supaya formasi harus pasti nih dari coach Sin. Kasihan nanti karena pemain juga akan jadi bingung kan kalau berubah-ubah terus gitu kan. Jadi supaya kompak dan lebih kompak lagi mereka. Ntar disamper lagi, nggak kompak bang ya katanya. Pokoknya setiap kata gua. Tadi kan sempat mention soal kekompakan. Yang penting pokoknya kita harus kompak dalam laga menghadapi Jepang dan juga Saudi Arabia. Nah tapi kalau kita nggak bisa pungkirin bahwa ini banyak pemain-pemain yang emang baru bergabung juga di timnas kita kan. Nah cara ngakalin buat kekompakan itu bisa cepat terjalin gimana bang? Gini, kalau dia pemain sudah profesional level yang seperti yang kita punya sekarang, apalagi dia main di era Davis gitu, atau main yang di Serie A-nya Italia atau apa gitu ya, itu semua mereka sebenarnya semua negara akan mengalami hal yang sama. Dipanggil langsung siap, nggak ada namanya TC-TC-an, nggak ada. Mereka udah sampai masuk langsung in aja itu sebenarnya. Jadi dari sisi situ sih sebenarnya nggak begitu ya, karena mereka juga kan kita sebagian besar pemain kita Belanda dan mereka pernah sama-sama pernah di junior mungkin dan sebagainya, jadi udah kenal dan sebagainya. Jadi mereka sih oke-oke ya. Oh, dari komunikasi udah komunikasi sih oke. Chemistry-nya bagus ya. Mereka tinggal in aja langsung main gitu ya. Tinggal latihan berapa kali, diketahui di mana posisi mereka gimana gitu ya, langsung udah bisa main tuh, mereka nggak ada masalah. Tapi emang leadership itu penting ya, pemimpinnya apa semua gitu. Makanya seperti seru-seruannya Sandy Walsh itu cukup menjembatani ya. Kan kalau kita baca Martin Pes tuh kan lagunya apa sukanya, coba apa, kopi dangdut gitu kan, nggak kebayang sama kita kan. Jadi dia udah seperti itu, dan kemudian juga mereka udah sekarang ini betul-betul belajar bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian kepemimpinan J.I. Jazz misalnya itu sebagai captain itu cukup bagus gitu. Jadi itu bisa menjembatani semua. Yang kami dapat informasi misalnya J itu bisa gitu. Jadi dia diterima semua pemain. Lebih diterima Jordi apa Jay? Jordi Amat. Jordi Amat untuk leader. Iya, untuk leader si J ya. Kelihatan si J. Kenapa? Mungkin karena J juga level ini kan udah tinggi juga ya. Kemudian juga dia Tapi kan duluan Jordi Amat. kalau duluanan lebih duluan gitu. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.